Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya nih, Kurniasari. Nah, hari ini kita kembali di program Misteri Kala Itu, guys. Misteri Kala Itu pada pembahasan kali ini akan langsung disampaikan oleh narasumbernya, teman saya sendiri. Jadi dulu tuh dia sebelum datang ke sekarang kan di daerah Bekasi ya tinggalnya ya. Dulu sebelum di Bekasi, dia asalnya dari Pulau Sulawesi. Nah, sebelum kalian tonton, jangan lupa di like dulu, di komen, di share dan subscribe. Seharusnya ini di akhir ya. Tapi saya kasih aja yang di depan ya. Nah, pokoknya jangan lupa deh di subscribe channel saya Niku Nasari dan channel teman saya Hairni L Ningsih atau Hairni Lucia Ningsih. Nanti saya kasih caption di bawahnya. Adalah tanpa kita berbasa-basi, kita langsung aja yuk dengerin cerita dari teman saya. Halo, perkenalkan nama aku Hairni Lucia Ningsih. Jangan lupa subscribe juga channel YouTube aku Hairni L Ningsih ya. Nanti akan ada linknya di deskripsi YouTube-nya yakni Kurniasari ya. Oke, hari ini aku mau bercerita tentang pengalaman aku horor yang aku alamin di Sulawesi Selatan, Makassar. Karena aku emang lahir di sana, dibesarkan di sana. Itu ada kisah real, no hoax. Nah, udah gitu. Jadi pertama-tama sebelumnya emang orang tua aku udah ngalamin sendiri. Sebelum aku ngerasain emang orang tua aku udah ngerasain dulu kalau rumah itu emang tidak mempunyai penunggu lah ya mungkin. Mereka juga lebih belum merasakan, terutama bapak aku waktu itu yang emang udah tinggal di situ dari sebelum nikah dan punya aku pastinya. Pertama-tama emang dulu almarhum bapak aku itu orangnya pemberani dan nggak pernah takut sama apapun. Jadi saking penasarannya, bener nggak sih rumah ini tuh kalau emang bener-bener ada yang nungguin, sampai cari cara bagaimana biar bisa ngeliat langsung makhluk tersebut. Nah, pada suatu hari dari kakek aku kasih tahu kalau mau lihat makhluk tersebut harus membuka busana, tanpa busana keliling rumah tersebut, dan dilakuinlah oleh bapak aku waktu itu. Mencoba tengah malam bangun keliling rumah itu, dan benar ternyata beliau melihat satu makhluk yang tinggi besar, karena emang gosipnya dan emang sering orang ngedenger emang ada satu makhluk yang tinggal di situ yang tinggi besar. Nah, sudah singkat cerita, pada saat itu mungkin almarhum menikah dan punya aku. Dan katanya waktu aku masih kecil itu sering nangis, sering sakit. Nah, sering sakit karena kalau katanya kalau misalkan aku sakit, aku selalu berteriak selalu berteriak dan ke arah tangga, aduh itu apa, tinggi besar, kata mama aku. Katanya aku selalu kayak begitu. Aku pun lupa, tapi kalau diinget-inget sih kayaknya pernah mungkin. Nah, itu pada saat aku mungkin masih kecil banget mungkin. Nah, pada saat waktu itu adalah waktu aku melihat dengan mata kepala aku sendiri pada saat waktu SD kelas 2 apa kelas 3-an waktu itu. Dan pada saat itu aku lagi sakit. Saatnya aku lagi sakit, demam panas, penglihatan juga kuning, dan aku tuh pengen minum, kalau singkat aku sih ya, pengen minum, dan aku harus turun ke bawah karena emang rumahnya kan tingkat 2 waktu itu, karena tinggalnya itu sama kantor tempat bapakku bekerja, dan rumahnya itu bagian atas. Dan aku turun ke bawah, dan pada saat keluar kamar aku melihat sesosok juga yang tinggi besar banget di atas lemari. Karena aku sempat bertanya-tanya itu apa, sampai diam dulu di tangga merhatiin itu apa. Dan ternyata aku
langsung aja lari ke bawah dan langsung bilang ke orang tua. Oke. Dan selanjutnya aku apa sih namanya, selanjutnya aku punya cerita lagi, masih dengan rumah yang sama. Kalau aku ngerasain rumah itu apa sih, aku punya mainan dulu zamannya masih film Barbie kan, aku senang sama boneka Barbie pada saat itu, udah sampai punya berapa biji dan sampai anak-anaknya punya. Dan aku anak kecil, boneka pun dibawa tidur dan tepat di sebelah aku tidur. Dan setelah itu pas waktu aku lagi tidur ceritanya, dan aku bangun tengah malam. Dan setelah bangun tengah malam itu melihat boneka itu udah nggak ada di sebelah aku, dan sampai nanya sama mama, kok pindahin boneka sih, kan pengen tidur di sini. Nah, enggak, mama nggak pindahin, katanya kayak gitu. Dan aku tuh langsung, ya namanya anak kecil cuek, mungkin masa sih jalan sendiri kan, paling gitu doang kan, caranya nggak sampai pikiran macam-macam. Dan masih itu kejadian di kamar aku, dan di kamar aku juga itu pernah aku ngerasain, dan posisinya tuh di depan kamar aku kan genteng, karena posisi depannya itu kan lantai 1 ke bawah dan genteng, dan kamar aku menghadap ke genteng. Pada saat itu di belakang rumah itu gang warga, rumah warga di belakang. Dan setelah itu aku suka pas bangun, suka ngeliat ada cahaya dan suka ada bayangan yang lewat dari tembok. Aku selalu tiap malam selalu berpikir itu apa. Dan ini cerita ke mama. Nah, oke, itu cerita pertama aku di rumah di Sulawesi, tepatnya di Jalan Gunung Perahu. Oke, masih ada lagi di rumah kedua. Oke, masih melanjutkan yang tadi, tapi beda tempat ya ini, karena waktu itu pindah rumah, pindah kantor juga waktu pada saat itu aku waktu baru naik ke kelas 4 SD. Oke, pas pertama ya seperti rumah baru seperti biasanya, biasa-biasa aja ya, nggak ada gimana, seperti biasa. Tapi pada suatu hari tapi emang kalau misalkan rumah tuh kan lantai 2, kalau dari lantai 2 tuh hawanya tuh seperti takut aja gitu, sehingga tuh kayak takut, kayak serem aja hawanya. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa, cuma lebih enak di atas tuh, ada terasnya, adem lah, ada angin kayak gimana. Cuma ya hawanya aja nggak enak kalau diam di atas. Dan pada saat waktu itu aku tidur tengah malam kebangun pada saat tiba-tiba langsung bangun, langsung melek gitu, dan kita langsung duduk. Dan pada saat duduk itu langsung aku suara dari telinga sebelah kiri, dan seperti ini suaranya, seperti ada ngagetin gitu kan, dan langsung lari ke kamar mama dan bapakku waktu itu, dan langsung nggak bisa tidur saat itu karena emang serem banget suaranya. Nggak tahu itu perempuan apa laki-laki, pokoknya suaranya serem aja, ngaget di telinga, lagi sepi, lagi hening, tengah malam. Nah, selanjutnya juga masih di rumah yang sama juga, pada malam mungkin masih sekitar jam 7 apa jam setengah 8an, masih siang, masih ramai. Soalnya waktu itu adek juga masih kecil, masih mungkin SD kelas 1 apa kelas 2, kelas 1 kalau nggak salah. Nah, waktu itu SD masih kelas 1, dia tuh pengen buang air, kebetulan kamar mandinya WC-nya itu ada di atas di lantai 2, aku anterin karena dia minta antar kan. Nah, pada saat itu dia biasa ke air dan dengan pintu terbuka, karena namanya juga anak kecil ya, masih kelas 1 SD dia juga kalau nggak salah. Dan udah gitu pada saat itu tuh bapak aku itu baru beli
HP baru, HP-nya itu kamera, HP-nya itu HP kamera. Dan namanya juga kita sebagai anak kecil penasaran ya, in ke kamera ke seluruh ruangan. Dan aku itu ngevideoin adik aku, tepat di sebelahnya banget itu, pas dalam kamera ada sosok yang berdiri berbaju warna putih. Dan untungnya pun gak sampai aku melihat wajahnya, karena aku cuma lihat setengah badannya, dan aku langsung lari ke bawah, birit larinya karena ketakutan tuh. Soalnya pas habis dari kamera aku begini, di HP kok ada tapi kok nyatanya nggak ada, langsung lari ke bawah. Dan aku benar-benar nggak bisa lupa sampai sekarang itu bentuk posisinya itu seperti apa. Dan kebenaran karena emang aku juga baru tahu, ternyata kemarin tuh sempat waktu mau bikin YouTube ini sama Yani, mama aku pernah katanya emang ada di kamar mandi itu, tahu dari aku, karena posisinya kan rumahku kan tinggi, dan di bawah itu kan rumah warna, terusnya di bawah itu kan rumah tetangga, dan tetangga itu sering emang ngelihat itu yang suka melayang di teras atas dekat kamar aku. Terus bahkan ada yang suka nongol ke. Nah, bayangin mas, dari tahu itu aku baru taunya kemarin. Mereka sengaja katanya waktu itu gak cerita ke aku, gak cerita ke adek, karena sengaja takutnya pada ketakutan kayak gitu. Dan dan itu adalah kisah-kisah aku, dan emang kisah-kisah yang menyeramkan di rumah itu. Dan emang selain itu, kalau misalkan malam juga di bawah itu suka seperti ada yang jalan, suka di tangga suka ada yang naik turun juga sama kayak gitu. Ya aku mungkin karena namanya tuh lingkungan orang Cina mungkin kayak gitu. Jadi kita yang baru di situ mungkin diingin sama mereka ya, tapi lah yang namanya manusia kan harusnya lebih tinggi daripada makhluk seperti itu. Oke, itu sekian dari cerita dari aku ya, semoga pada suka aja, dan semoga kita ketemu lagi di channel YouTube berikutnya, bisa berkolaborasi lagi sama Yani Kurnia Sari. Silakan Yani. Nah, itu tadi kita udah dengerin ya cerita dari sahabat saya Herni yang waktu masih di rumahnya di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Sumpah sih serem banget. Kalau jadi Herni kayaknya bakal lebih kacau teriaknya. Kayaknya bakal satu kampung ngedenger apa sih kalau kita tuh panik. Tapi iya sih, maksudnya bener kata Henny, maksudnya kalau setiap rumah itu pasti sebenarnya ada penunggunya kayak gitu. Jadi kayak yang ya udahlah masing-masing aja gitu ya. Cuman kadang emang mereka suka pengen menampakkan eksistensi mereka kalau mereka tuh ada. Ya sebenarnya kita tahu, terus kayak mereka tuh pengen show up, atau mungkin mereka pengen apa sih, model catwalk gitu ya depan kita, jadinya gudak-gidik jalan sana sini. Ya itu parah sih, kacau banget. Apalagi pas ada yang sosok setengah badan kayak gitu, yang kelihatannya cuma di HP kamera, tapi pas langsungnya itu nggak tahu. Sumpah itu kacau. Itu cerita yang paling kacau sih yang pernah saya dengar. Soalnya itu kayak mereka tuh lagi berdua gitu. Herni kan tadi lagi sama adiknya ngeliat sosok itu, terus juga yang di atas lemari, dan oh my god, mereka tuh kayak apa ya, tempatnya itu tuh di luar nalar gitu loh. Kalau manusia kan napak gitu, kalau mereka tuh kayak enggak. Tapi mungkin emang kayak gitu kali ya. Ya sudahlah, yang penting apa ya, kita masing-masing aja, terus kita sama-sama saling menghargai lah. Sebenarnya kan emang tujuan manusia sama jin itu kan diciptakan emang buat beribadah. Jadi ya sebenarnya ya udah masing-masing aja. Nah, tadi gimana menurut kalian? Itu sumpah sih kalau aku sendiri kalau ngedenger tuh kayak udah nggak bisa berkata-kata lagi, karena emang saking seremnya gitu. Jadi kayak ngebayangin kalau kita tuh ada di posisi dia gitu, kayak gimana. Ya
udah, mungkin misteri kala itu di hari ini sekian dulu saja ya guys. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe YouTube channel ini biar kita bakal berbagi cerita lagi tentang hal-hal yang menarik lah buat kita, menarik, menyeramkan, dan lain-lain. Dan juga, jangan lupa juga nih di like, comment, share, dan subscribe-nya di YouTube channel saya, Hairi Lucianisi. Sekian dulu ya, terima kasih. Buat kalian yang punya cerita, silahkan kontak aja saya, kontak ya. Nah, yaudah, tanpa basa-basi saya akan akhiri perbincangan kita kali ini. Dadah, sampai jumpa. See you next episode. Nah, assalamualaikum.